Tuhan Yesus bukan hanya memberitakan kerajaan Allah, tetapi dia juga mendirikan kerajaan Allah. Dan Yesus mendirikan kerajaan Allah. Itu bukan dengan pedang, tapi dengan penderitaan dia, saudara. Saya ulangi, Tuhan Yesus mendirikan kerajaan Allah bukan dengan pedang, tetapi dengan penderitaan dia. Yesus itu Allah, dunia ini adalah ciptaannya, dunia ini adalah miliknya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dunia ini lagi dikuasai oleh setan. Itu bagaikan saudara punya itu sertifikat tanah, di satu tanah di sini, lalu kemudian preman datang menguasai tanah itu, lalu pajakin orang-orang yang datang tinggal di situ, mesti bayar pajak ke dia. Padahal dia tidak punya sertifikat tanah. Nah Yesus, dia harus mendirikan kerajaan Allah, saudara. Melalui penderitaan dia. Nah kita akan melihat kutipan sekali lagi, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Tuhan Allah berkata, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu setan, ular itu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, di dalam nubuatan yang pertama yang diucapkan langsung oleh Tuhan Allah, proto-evangelium. Saudara, di sini kita bisa lihat bahwa Yesus akan menghancurkan kuasa setan. Tapi jangan lupa bahwa setan akan menghancurkan tumitnya. Saudara tahu di dalam kutipan ini, meremukkan kepalamu, meremukkan tumitnya. Kata meremukkan dua ini kata yang berbeda, tapi sama-sama dahsyat. Ketika Yesus meremukkan kepala ular begitu luar biasa, tapi saudara jangan lupa, iblis ketika menghancurkan tumit Yesus di atas kayu salib, itu membuat si anak ini, anak Allah ini, begitu menderita. Jemaat yang dikasih Tuhan, di sini saya mengutip Warren Wiersbe. Dia mengatakan para ahli pada zaman itu, saudara, begitu bingung. Orang-orang Farisi, ahli Taurat itu begitu bingung dengan konsep Mesias. Mereka ketika membaca perjanjian lama, mereka melihat ada dua gambaran daripada Mesias. Dan mereka tidak bisa menyatukannya, saudara. Mereka tidak bisa mendamaikannya, merekonsiliasikannya. Satu gambaran itu menunjukkan bahwa adalah hamba yang menderita. Mesias itu orang yang begitu menderita. Tapi saudara, di gambaran sisi yang lain, Mesias itu adalah raja yang menang dan raja yang bertata. Siapakah Mesias yang dua gambaran ini? Bagaimana mungkin mereka bertanya, hamba Tuhan, Mesias itu bisa menderita dan mati? Jemaat yang dikasih Tuhan, sekali lagi, orang-orang Farisi ahli Taurat, ketika bicara tentang Mesias, bukan hanya terbatas Mesias anak Daud, tidak lanjutkan ini adalah Tuhannya Daud. Tapi di dalam otak mereka, di dalam benak mereka, Bapak Ibu Saudara, mereka juga melihat Mesias itu hanya sebagai orang yang raja yang menang dan bertata, dan bukan hamba yang begitu menderita. Kenapa jemaat yang dikasih Tuhan? Karena orang Farisi, kebudayaan Yahudi pada saat itu sangat suspicious. Begitu mencurigai, saudara. Selalu kalau ada orang menderita, ini pasti karena dosa. Ada yang menderita pasti karena dosa. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, makanya dalam Yohanes pasal 9, Tuhan Yesus dengan murid-muridnya ketemu dengan orang buta sejak lahir. Murid-muridnya tanya apa? Tuhan, siapa yang berdosa, orang ini atau kedua orang tuanya? Yesus mengatakan bukan dua-duanya. Orang ini buta. Karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar itu akan dinyatakan di dalam diri dia. Orang Yahudi, jemaat yang dikasih Tuhan, orang Farisi, ahli Taurat, para imam, tidak bisa merekonsiliasikan Mesias yang begitu menderita dan Mesias yang menang.
Saudara, bagi kita itu simple saja, begitu sederhana. Saudara dan saya tidak mungkin mempunyai the exalted Christ, Kristus yang ditinggikan, tanpa the humiliated Christ, tanpa Kristus yang begitu direndahkan. Rasul Paulus kemudian setelah dia menjadi orang Kristen, matanya begitu tercelik, dia menuliskan kepada saudara dan saya. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus begitu menjulang tinggi, kemuliaan itu begitu luar biasa. Tapi jangan lupa, penderitaannya itu dia diturunkan. Dia bukan hanya mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, tapi dia kemudian dikutuk di atas kayu salib. Murka Allah ditimpakan kepada dia. Tuhan Yesus sudah turun sampai di paling bawah yang kita bisa imagine. Untuk dia begitu ditinggikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Matius pasal 17 ada peristiwa transfigurasi. Waktu itu ada Petrus, Yakobus dan Yohanes, 3 murid yang inner circle-nya Tuhan Yesus. Lalu mereka melihat Yesus dimuliakan di atas gunung, diapit oleh Elia, Nabi Elia sama Nabi Musa. Ada banyak penafsir mengatakan ini dengan tubuh kebangkitan nantinya. Elia, Elisa dengan tubuh kebangkitan, Yesus juga dengan tubuh kebangkitan. Kemuliaan itu begitu luar biasa, mereka ini tidak akan mati sampai selama-lamanya. Tapi saudara tahu apa yang mereka bicarakan? Yesus diapit oleh Elia dengan Musa dan berdua ini bicara dengan dia. Saudara tahu bicara tentang apa? Bicara tentang penderitaan Yesus di Yerusalem. Bicara tentang salib Yesus. Tuhan Yesus mau sampaikan message kepada Petrus, Yakobus, Yohanes. Petrus, masih ingat saya bilang saya mau ke Yerusalem? You bilang apa? You halangin saya sampai saya kemudian menegur kamu, menghardik kamu, nyala engkau setan. Yohanes dan Yakobus, melalui mama kamu Salome, kalian ini adalah sepupu saya. Mau bilang nanti saya datang sebagai raja, lalu satu kiri dan kanan, Yesus katakan apa? Oke aja, tapi berani nggak minum cawan penderitaan yang aku minum? Jemaat yang dikasihi Tuhan, penderitaan, suffering dengan kemuliaan, dengan glory, ini bagaikan dua sisi dari satu mata uang logam. Itu sebabnya di Perjanjian Lama mengatakan 2 gambaran Mesias. Bukan hanya hamba yang menderita, tetapi juga raja yang menang dan bertahta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, John Owen, seorang teolog reform yang begitu ketat di dalam pengajaran dia menuliskan satu buku di sini. The death of death, in the death of Christ. Dia mengatakan matinya kuasa kematian di dalam kematian Yesus. Saudara, Yesus mematikan kuasa kematian, dia harus mati di atas kayu salib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah itu dari semula dalam tanda kutip tidak menghendaki kematian manusia. Dia mengatakan jangan makan buah pohon di tengah-tengah taman ini. Kalian makan, kalian akan mati. Dia tidak menghendaki manusia itu terperosok. Manusia itu jatuh di dalam pencobaan.
Tapi saya kasih tahu jemaat yang dikasih Tuhan. Satu-satunya kematian yang dalam tanda kutip Tuhan itu kehendaki dan Dia inginkan, Dia rencanakan, yaitu kematian Yesus di atas kayu salib. Karena dengan kematian itu, kuasa kematian itu dimatikan.